Ya, kembali ke Apa Kabar Indonesia Malam. Telah tersambung juga Bang Haris Ashar yang merupakan koalisi masyarakat sipil atau perwakilan dari koalisi masyarakat sipil. Selamat malam, Bang Haris. Malam. Bang Haris, saya minta komentarnya dengan dua pelaku yang sudah tertangkap selama 2,5 tahun, akhirnya sudah ada titik terang di sini. Bagaimana? Ya, pertama banyak ramai di sosial media seolah-olah jadi kayak melihat hanya untuk membantah Dewi Tanjung ya, bahwa ternyata benar di depan. Tapi saya mau lihatnya begini, saya justru mau meragukan kedua orang tersebut, apakah mereka sebagai pelaku. Kenapa saya meragukan? Satu, tadi misalnya tim pakar, saya baca di media bikin statement, dua orang ini tidak pernah ada muncul dari puluhan orang yang diperiksa oleh tim pakar. Yang kedua, dari sisi sketsa juga tidak ada rujukan runutan dari kesaksian, info-info yang didapat. Lalu dari IPW yang mengatakan dapat info A1 dari pihak Polri, itu juga mengatakan bahwa ini menggunakan air aki. Nah, kalau soal air aki atau bukan itu gampang, tanya ke dokter aja, ini senyawanya, kimianya apa, kandungannya apa bisa terbaca. Nah, saya khawatir yang dimunculkan dua nama ini justru untuk mengaburkan kasus novel itu sendiri. Justru makin menegaskan bahwa kasus ini nanti tidak akan terungkap. Terlebih-lebih ditambah dengan motif dendam pribadi atau apa. Novel dianggap pengkhianat dalam soal apa? Apa mereka punya komitmen di antara novel dengan dua pelaku tersebut? Kayak gitu. Nah, kalau misalnya sketsa mau dibilang bahwa mirip kok, karena sketsa ya berubah dan lain-lain, kalau mereka brimob, kan sketsa itu juga dibangun bukan hanya pada hari H subuh penyerangan. Itu hasil dari kesaksian sejumlah orang berminggu-minggu. Kalau memang mereka itu brimob, berarti mereka tidak masuk kerja dong selama berminggu-minggu untuk ngintelin novel. Nah, jadi menurut saya ada banyak hal yang janggal. Jadi menurut saya meragukan dari metodologi itu, saya meragukan. Apakah dua orang ini memang bagian dari kejahatan. Dan dengan konstruksi yang seperti ini, apalagi ditambah dengan ketemuannya tim pakar, katanya ini terkait dengan kerjanya novel selama ini. Kerjanya novel itu penegakan hukum, mengungkap korupsi yang menjadi musuh bangsa. Apakah orang yang bekerja untuk korupsi itu dianggap sebagai pengkhianat? Oke. Bang Haris ditahan dulu sambil nanti kita perbaiki jaringan komunikasi dengan Bang Haris sehingga lebih jelas kata perkatanya. Tapi ditanggapi dulu Mas Kiki, bukan hanya masalah sketsa yang diragukan oleh dari Mas Haris, tapi masalah motif yang tadi pengkhianat statement dari pelaku. Kalau orang melakukan rekayasa, saya ingin ingatkan, Anda bisa menipu satu orang selama-lamanya, Anda bisa menipu semua orang pada satu saat tertentu, tapi Anda tidak bisa menipu semua orang selama-lamanya. Jadi kalau orang melakukan rekayasa, cepat atau lambat pasti terbongkar. Satu, ya. Yang kedua, rekayasa yang kemudian menjadikan anggotanya sendiri dari Brimob loh. Brimob ini lepri dekornya, semangat korsanya tuh sangat tinggi karena kebutuhan lapangan kalau ada program pasifikasi di daerah-daerah tertentu. Itu sangat berisiko, marah semua orang teman-temannya kalau tidak ada bukti yang kuat gitu. Yang ketiga, ini kan proses masih berjalan, nanti akan ada sidang. Kapolri sudah bilang sidang terbuka, ya silakan diperiksa gitu. Yang keempat, kami tidak akan mau mempertaruhkan reputasi kami puluhan tahun hanya untuk membantu rekayasa, tidak. Kami tegaskan saat itu berkali-kali, siapapun yang terlibat sepanjang ada buktinya ya kita akan sodorkan gitu. Ya, saya kembali ke Bang Haris. Bang Haris, kan sebelum dua pelaku ini ditangkap, suara yang cukup kencang adalah ada orang besar di balik kasus ini. Nah, dengan adanya dua pelaku ini masih dengan tesis yang sama? Begini, saya sebelum ada tim pakar,
Saya juga udah investigasi kasus ini. Gitu. Ada sejumlah bukti petunjuk yang belum diambil oleh polisi. Ada sejumlah saksi yang saya tidak tahu BAP-nya itu terkoordinasi, tapi ada sejumlah saksi yang diperiksa di Polres, ada yang di Polda, bahkan juga ada yang di Polsek, sesuai dengan yurisdiksi rumahnya Novel. Saya juga menyisir dengan tim dari LBH Jakarta, dari Kontras, itu apa namanya, alur kabur, alur serangan, dan lain-lain. Kita juga bicara sama sejumlah saksi di lapangan. CCTV itu nggak pernah diambil. Jadi ada sejumlah hal yang belum dilakukan oleh polisi yang kami anggap sudah hal sepatutnya. Nah, maka dari itu saya mau bilang bahwa ada banyak hal. Nah, terkait dengan ada banyak hal yang belum dituntaskan dalam konteks penyelidikan dan penyidikan. SP2HP terhadap pelapor yang juga tetangga dari Novel itu juga terhenti sudah sejak lama. Kami tidak menemukan, misalnya, kami mengkritik soal tim pakar. Tapi dari hasilnya tim pakar, kami juga tidak ada melihat hal yang korelatif dengan temuan yang baru ini. Nah, itu makanya saya, secara pribadi, saya coba memperbandingkan dalam kurun 24 jam sejak kemarin ini, sejumlah fakta yang saya lakukan, saya kerjakan, beberapa hasilnya tim pakar yang muncul di media karena laporannya kita nggak pegang, dan juga dengan temuannya polisi belakangan ini, ada banyak hal yang ini dua orang ini tiba-tiba apa. Nah, lalu lihat dari sisi fisiknya, sketsa oke, ada satu yang mirip, satu enggak, dan lain-lain. Tapi kan sketsa itu dibangun dari kesaksian sejumlah orang, tetangga, yang ketemu dengan orang yang mengintai. Karena kalau mau dibilang itu pelakunya, memperbandingkan dengan sketsa pelaku, mau dibongkar tadi kemana, ke Scotland, ke AFP, kemana, yang nggak kebongkar. Tapi sketsa itu dibangun berdasarkan keterangan sejumlah saksi berminggu-minggu sebelumnya. Maka kalau memang dua orang ini pelakunya, maka berminggu-minggu dua orang ini tidak pernah masuk dong di Korps Brimob. Gitu. Nah, terus soal pengkhianat tadi ya, soal pengkhianat, menurut saya banyak kasus PSLY dibunuh, pelakunya dihukum. KSAD waktu itu teriak di pengadilan, wah, pembunuhnya adalah patriot. Ya kan, kasus Munir dibunuh karena dianggap pengkhianat juga, pengkhianat negara. Nah, ini kan luas gitu. Memang betul tadi Mas Kiki bilang nanti lihat aja di pengadilan. Nggak usah nunggu di pengadilan. Biasanya kalau menguji satu praktek pidana itu kita ujinya di reka ulang nanti. Orang kalau bohong di reka ulang nanti ketahuan. Mas Kiki, ditanggapi? Ya, iya. Jadi tadi saya sebut orang yang melakukan rekayasa itu tahu dia nanti kalau membohongi satu orang pasti bisa selamanya. Membohongi semua orang pada satu situasi tertentu bisa. Baik, Mas Kiki, mohon maaf saya potong. Tapi sebenarnya seperti katakan Mas Haris, tidak semua saksi diakomodir atau juga dimasukkan untuk dalam penyelidikan. Sebenarnya TGPF bagaimana sih melihatnya? Apa sudah semua bukti saksi? Aris kan tidak baca laporan kami. Nah, dan ya Anda juga nggak baca laporan saya. Ya, kita tahu lah laporan Anda gitu. Nah, nggak tahu, Anda nggak tahu. Ya tahu saya. Orang ya, Anda tahu dari mana? Coba sebutkan aja. Kalau saya kan nggak, saya tidak tahu dan saya tidak. Bukan, Anda berangkat dengan asumsi-asumsi. Anda berangkat dengan asumsi-asumsi. Sekarang asumsi-asumsi, bukan asumsi-asumsi itu dipatahkan dengan orangnya ketangkap. Terus Anda bingung membela asumsi-asumsi itu, gitu. Nah, orangnya ada kok sekarang tersangkanya ada. Tidak merujuk ke lapangan. Saya justru merujuk ke lapangan. Saya karena Anda berangkat dengan saya tahu asumsi. CCTV ada berapa. Anda tim pakar nggak ke lapangan, saya tahu. Dari mana kita nggak ke lapangan? Kita sampai ke Kei, kita sampai ke Malang, kita sampai ke Kalimantan Tengah. Kita telusuri semua, kita sampai ke Kebumen. Anda pasti nggak tahu Kebumen apa hubungannya. Kalau begitu Anda tidak tahu apa hubungannya. Bukan, Anda tidak tahu apa hubungannya Wakil Bupati Kebumen dengan kasus ini. Waktu TPF Munir dibentuk,
TPS Munir itu digunakan untuk penyidikan. Begini, saya hasilnya digunakan nggak untuk penyidikan? Tidak, Anda berpikir dengan framework Orde Baru. Ini situasi sudah berubah. Anda kejauhan mikirnya. Tidak berubah. Saya ini pendiri Kontras. Nggak usah jauh-jauh. Bukan, Anda baru bergabung dengan Kontras kan belakangan. Saya salah satu co-foundernya. Saya sudah lama di Kontras. Anda diriin Kontras, habis itu Anda nggak pernah bantuin Kontras. Loh, karena saya ikut pendiri, saya co-foundernya dan saya belain Munir dari awal. Habis mendirikan kan Anda juga jadi tim ahlinya polisi. Jadi Anda jangan ngomong Munir, saya ada di situ. Kami bela ketika Anda belum tahu apa-apa soal Munir, soal Kontras. Saya tahu posisi Anda di mana. Iya, supaya kita fokus ya. Tapi Mas Kiki sebagai mantan TGPF, bahwa semua yang dikerjakan oleh TGPF selama berapa lama ini sudah terpuaskan dengan dua pelaku yang sudah ditangkap. Karena kan sebelumnya, mohon maaf, dikatakan ini terkait dengan kasus-kasus yang tinggi atau high risk case, tapi kok ternyata hanya motif dendam pribadi. Sesaat lagi kami akan kembali. Sesaat lagi kami akan kembali pemirsa.